Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dengan NIM 2332011039. Di sini saya membuat video tugas UTS dari mata kuliah Hukum dan HAM dengan dosen pengampu yaitu Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri, SHMH. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap individu sebagai manusia yang tidak dapat dicabut oleh siapapun. Sejak era reformasi pada tahun 1998, Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penegakan dan penghormatan HAM, yang ditandai dengan pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM dan ratifikasi berbagai instrumen internasional. Namun, hingga saat ini pelaksanaan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan yang kompleks. Perkembangan HAM di Indonesia menunjukkan kemajuan dari sisi regulasi dan kesadaran publik. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi tonggak penting dalam penjaminan hak-hak warga negara. Di tengah kemajuan tersebut, terdapat pula perkembangan positif, yaitu yang pertama, kesadaran masyarakat. Masyarakat semakin vokal dalam menyuarakan hak-haknya, termasuk melalui media sosial. Yang kedua yaitu peran lembaga HAM. Komnas HAM, LPSK, dan lembaga-lembaga pengawas lainnya masih aktif dalam menyelidiki pelanggaran HAM. Yang ketiga yaitu transparansi pemerintah. Dalam beberapa kasus, pemerintah mulai menunjukkan upaya untuk lebih terbuka terhadap isu-isu HAM, seperti pengakuan terhadap pelanggaran HAM masa lalu. Namun realitanya di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih terjadi, baik oleh aparat negara maupun oleh pihak swasta. Kasus-kasus seperti kekerasan terhadap jurnalis, kriminalisasi aktivis, intoleransi terhadap kelompok minoritas, konflik agraria, hingga pelanggaran hak buruh menjadi contoh nyata hambatan dalam implementasi HAM. Hambatan-hambatannya yaitu yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Banyak pelanggaran HAM tidak ditindaklanjuti secara hukum, bahkan seringkali pelaku tidak tersentuh oleh proses pengadilan. Yang kedua yaitu intervensi politik. Penegakan HAM kerap terjanggal kepentingan politik dan kekuasaan. Yang ketiga yaitu kurangnya edukasi HAM. Kurangnya pendidikan HAM di tingkat sekolah dan masyarakat menyebabkan rendahnya kesadaran akan pentingnya hak-hak dasar. Yang keempat yaitu stigma terhadap aktivis HAM. Aktivis HAM masih seringkali dicap sebagai pengganggu stabilitas moral. Yang kelima yaitu diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Minoritas agama, gender, dan etnis masih menghadapi diskriminasi sistematis. Dari beberapa hambatan tersebut, terdapat pula solusi dan langkah-langkah yang konkret untuk menghadapi hambatan penegakan HAM. Yang pertama yaitu penguatan institusi penegakan HAM. Komnas HAM dan LPSK perlu diberikan kewenangan yang lebih luas dan independensi yang kuat agar dapat bekerja tanpa tekanan politik. Anggaran dan sumber daya manusia yang memadai juga menjadi kunci keberhasilan. Yang kedua yaitu reformasi sektor hukum dan peradilan. Aparat penegak hukum harus dilatih dan diawasi agar memiliki pemahaman HAM yang kuat. Reformasi internal lembaga kepolisian, kejaksaan, dan peradilan sangat diperlukan untuk menjamin independensi dan akuntabilitas. Yang ketiga yaitu pendidikan HAM sejak dini. Kurikulum pendidikan nasional perlu memasukkan nilai-nilai HAM sebagai bagian dari pembelajaran karakter dan kewarganegaraan, agar generasi muda tumbuh dengan kesadaran hak dan kewajiban.
Yang keempat yaitu transparansi dan keterbukaan pemerintah. Pemerintah harus terbuka dalam menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu, seperti pada kasus 1965, tragedi Semanggi dan Wasior Wamena. Yang kelima yaitu perlindungan terhadap aktivis dan jurnalis. Negara harus menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap mereka yang memperjuangkan HAM agar tidak mengalami kriminalisasi atau intimidasi. Yang keenam yaitu pemberdayaan masyarakat sipil. Organisasi masyarakat sipil harus didukung dan dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan publik terkait HAM. Kolaborasi antara pemerintah dan LSM menjadi penting dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Yang ketujuh yaitu penerapan teknologi untuk pemantauan HAM. Pemerintah dan masyarakat dapat memanfaatkan teknologi informasi untuk memantau, melaporkan, dan menyebarkan informasi terkait pelanggaran HAM secara lebih cepat dan luas. A few moments later. Sebagai penutup, yaitu perjuangan menegakkan HAM di Indonesia masih panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan komitmen politik yang kuat, pemberdayaan masyarakat sipil, reformasi lembaga hukum, serta edukasi yang masif, cita-cita menciptakan Indonesia yang